sahabat, kita jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini isu mengenai amandemen terkait perpanjangan atau perubahan periodisasi jabatan presiden ramai di ruang publik. Nah, ini saya membuatkan catatan singkatnya yang berjudul daripada ribut soal Jokowi 3 periode atau perpanjangan, mari tenang dan berembuk. Begini. Oke lah, mari kita ringkaskan fenomena politik ini biar sederhana. Pertama, beberapa kali Pak Jokowi sudah menyatakan posisinya, kira-kira begini, bahwa beliau tidak berminat untuk terus jadi presiden. Mau itu soal 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Alasannya ya tentu saja konstitusi, Undang-Undang Dasar telah membatasinya. Yang kedua, tapi dalam perkembangan akhir-akhir ini ada aspirasi rakyat atau aspirasi sementara pihak dari parpol yang menguat justru untuk perpanjangan masa jabatan atau bahkan mengamandemen Undang-Undang Dasar supaya bisa mengakomodasi aspirasi rakyat soal 3 periode itu. Musababnya adalah ya macam-macam. Ada yang suka dengan kinerja atau prestasi Pak Jokowi sehingga mesti dilanjutkan. Ada juga yang mengaitkannya dengan soal situasi negara, gegara pandemi yang berimbas ke situasi politik, ekonomi global, regional, dan lokal. Dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, sahabat, untuk poin yang kedua tadi, yang soal amandemen Undang-Undang Dasar, itu secara terang-terangan awalnya dipantik ke aras nasional oleh Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Kemudian isu ini direifikasi menjadi material, menjadi lebih keras oleh 3 parpol parlemen, PKB, Golkar, dan PAN. Masing-masing via ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Ketiga parpol itu punya total 187 kursi di DPR RI. Nah, sebagai informasi saja, mekanisme atau tata cara amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar itu diatur pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 dan Peraturan MPR nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib MPR RI. Usulan perubahan mesti diajukan kepada pimpinan MPR oleh sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota. MPR RI terdiri dari seluruh anggota DPR, yaitu 575 orang, dan DPD RI ada 136 orang, sehingga total anggota MPR adalah 711 orang. Kalau toh misalnya saja amandemen terjadi dan berubah menjadi 3 periode, tentu konsekuensinya jelas adalah Pak Jokowi ya bisa maju lagi. Tapi juga Ibu Megawati, juga Pak SBY, juga Pak Budiono, juga Pak JK, juga Pak Ma'ruf Amin, atau bahkan juga Pak Tri Sutrisno. Pendeknya, para mantan bisa ikut kontestasi lagi. Asalkan ya mesti mau dan sehat jasmani rohani. Lalu wacana ini jadi ramai di ruang publik. Ramainya ada yang bergaya intelektual dengan membangun wacana yang sehat, tapi ada juga yang bergaya preman dengan marah-marah dan memaki-maki di media sosial. Masing-masing tentu dengan motifnya sendiri-sendiri. Yang menolak amandemen pasti punya alasan dan motifnya mengapa mesti tetap di 2024. Yang pro amandemen juga punya alasan dan kepentingan mengapa mesti diperpanjang atau diubah periodenya. Terhadap keramaian ini bagaimana suara dari istana sendiri? Nah, staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini, pada Senin 28 Februari 2022 yang baru lalu, sudah menegaskan bahwa pemerintah tidak tahu soal bergulirnya wacana penundaan pemilu 2024 seperti yang disampaikan sejumlah elit politik maupun tokoh publik belakangan ini. Nah, jadi bagaimana ini? Usul aja nih, begini saja. Sementara ini kan yang sudah jelas atau definitif adalah Undang-Undang Dasar 45 yang bilang pemilu atau pilpres dalam hal ini tiap 5 tahun. Lalu Undang-Undang Pemilu juga ada, serta keputusan KPU juga sudah bilang bahwa tahun 2024 di hari Valentine kasih sayang ini tanggal 14 Februari nanti bakal ada pemungutan suara. Agenda pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapresnya itu pada tanggal 7 sampai 13 September 2023. Nah, dari sekarang tahun 2022 menuju ke September 2023 pendaftaran capres itu masih ada waktu sekitar 1,5 tahun lebih. Apa yang bakal terjadi di kurun waktu itu kita belum tahu, kecuali Tuhan. Nah, sahabat, berpijak pada landasan yang sementara ini sudah jelas atau definitif itu tadi, bukankah sebaiknya kita sebagai rakyat mulai berembuk saja dengan tenang dan elegan? Berembuk untuk apa? Ya berembuk untuk mencari penerus dari Pak Jokowi,
supaya gerak langkah pembangunan ini bisa terus berjalan di atas landasan kerja, politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan. Itulah kriteria calon pemimpinnya. Sahabat, rembuk rakyat ini adalah juga bagian dari pendidikan atau edukasi publik tentang cara berpolitik yang cerdas dan matang. Memilih bakal pemimpin yang terbaik dari antara pilihan lain yang juga baik adanya. Jadi kita nggak perlu pakai pilihan minus malum ya, gara-gara kepepet, ya yang ada aja lah begitu. Karena janganlah sampai nantinya lahir pemimpin yang bodoh gegara pemilihnya yang juga bodoh. Sekaligus, sahabat, rembuk rakyat yang dilaksanakan secara elegan bakal memampukan kita untuk nantinya bisa memilih dengan bijak, lantaran sudah tercerahkan, tidak membeli kucing dalam karung. Ini ada adigium penutup dari Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-32 ya. Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The safeguard of democracy, therefore, is education. Mari rembuk rakyat untuk memilih pemimpin terbaik. Demikian catatan saya seputar ribut-ribut soal Jokowi 3 periode atau perpanjangan. Maka mari tenang, kita berembuk. Kita bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.